Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa dimanapun saja berada, kali ini saya akan membacakan berita tentang kenaikan biaya pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 yang kenaikannya sangat signifikan, lebih dari 2 kali lipat. Kali ini mendapatkan penolakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa dari perguruan tinggi Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia. Saya kutip dari news.detik.com dengan judul BEM PTNU tolak usulan kenaikan biaya haji karena beratkan jamaah. Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama PTNU se-Nusantara menolak rencana kenaikan biaya haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi atau ongkos naik haji yang diusulkan Kementerian Agama sebesar 69,2 juta. Kenaikan dinilai memberatkan jutaan calon jemaah haji Indonesia. Kenaikan biaya haji yang mencapai 30 juta itu terlalu tinggi. Tentu calon jemaah haji yang sebelumnya telah membayar 39 juta rupiah harus pontang-panting mencari tambahan untuk melunasi ongkos haji yang hampir 70 juta rupiah. Kata Presnas, Presidium Nasional BEM PTNU, Wahyu Al-Fajri melalui keterangan tertulis Sabtu 28 Januari 2022. Wahyu menilai COVID-19 di Indonesia baru landai sehingga perekonomian masyarakat masih belum stabil. Dia menyebut dengan adanya biaya tambahan jadi memberatkan jemaah. Belum lagi COVID-19 di Indonesia baru landai dan mereda. Masyarakat masih berupaya menstabilkan kembali roda perekonomian mereka. Karena itu, jika dibebankan tambahan biaya untuk pelunasan BPIH yang cukup tinggi, tentulah itu sangat memberatkan, tuturnya. Wahyu berharap Kementerian Agama mempertimbangkan kembali rencana kenaikan biaya haji tersebut. Dia khawatir jika rencana itu direalisasikan akan timbul stigma negatif terhadap pengelolaan dana haji. Berharap Kementerian Agama dapat mempertimbangkan kembali usulan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 karena kalau tetap dinaikkan khawatir akan ada stigma negatif di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk hal lain. Asumsi itu kurang baik didengar sebab pengelolaan keuangan haji semestinya semakin terbuka dan profesional dengan Badan Pengelola Keuangan Haji yang mengelola keuangan haji imbuhnya. Ini kritik dari pengurus BEM Badan Eksekutif Mahasiswa dari universitas dari perguruan tinggi yang berada di bawah Nahdlatul Ulama. Tentu ini sangat menarik ya, mengingat sejatinya ya kita sangat rindu dengan suara-suara kritis dari mahasiswa ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan yang memberatkan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kenapa? Karena pada akhir-akhir ini ya kita jarang sekali melihat gerakan-gerakan mahasiswa yang melakukan penolakan dengan cara penolakan yang secara konstitusional, misalnya mengumpulkan pendapat dan melakukan demo yang tidak anarkis. Itu jarang sekali kita perhatikan saat ini. Ya seharusnya NU ya sebagai ormas sebagai ormas terbesar itu harus aktif memberikan suara-suara kritisnya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Jadi kesewenang-wenangan sehingga memberatkan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, maka dari itu ya kita ketahui bersama Kementerian Agama itu berasal dari Nahdlatul Ulama, tokoh Nahdlatul Ulama, bahkan adik dari PBNU pada hari ini, yaitu adik dari Gus Yahya Sakuf ya, itu adiknya adalah Yakut Holkomas yang mengusulkan kenaikan biaya haji hampir 2 kali lipat lebih. Sehingga kita berharap kalau ini disuarakan di dalam NU itu sendiri akan cepat mendapat respon.
Mohon maaf ya, NU akhir-akhir ini ya boleh dikatakan terlalu berkompromi terhadap terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini tidak lain dan tidak bukan mungkin karena wakil presiden kita pada hari ini juga karena berasal dari Nahdlatul Ulama, sehingga ketika ada suara-suara kritis cepat bisa diredam. Hal ini kondisi ini sangat berbeda ketika pada periode 2004-2014 ya, ketika rezimnya Susilo Bambang Yudhoyono, suara-suara dari NU itu sangat kritis sekali ya, sangat kritis. Ada salah satu organisasi mahasiswa yang berasal dari NU, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang kita kenal dari istilah PMII. Pada pemerintahan SBY itu sangat kritis sekali. Bayangkan ketika SBY akan berencana menaikkan BBM, dan setelah menaikkan BBM juga mereka rela demo berjilid-jilid ya. Berhari-hari, berminggu-minggu mereka melakukan demo untuk melakukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dengan alasan ingin membela rakyat. Nah, akan tapi pada periode 2014 sampai 2019 ya, pada hari ini PMI terlihat sangat kompromi terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan BBM misalnya. Kita tidak pernah hampir suaranya itu tidak ada dalam hal mengkritisi kebijakan pemerintah. Sekali lagi saya kembali ke periode 2004-2014, itu pada saat itu bagaimana Gus Dur ya sebagai salah seorang tokoh utama dari NU pada saat itu sangat kritis terhadap pemerintah. Bagaimana Caimin itu dipecat dari kepengurusan PKB ya pada saat itu, dianggap karena terlalu dekat dengan istana ya. Dianggap terlalu dekat dengan istana sehingga dia dipecat dari kepengurusan PKB. Tidak terima dipecat dari kepengurusan PKB, dia melawan dengan melakukan melakukan kongres luar biasa di Ancol pada saat itu. Kemudian dia terpilih sebagai ketua umumnya dan mengambil kepengurusan PKB dari Gus Dur. Diajukan ke Kemenkumham pada saat itu dan mendapatkan pengesahan. Nah, itulah gambaran bagaimana kritisnya Gus Dur kepada pemerintah pada saat itu. Yang kita tidak melihat, yang hari ini kita tidak melihat reaksi-reaksi seperti itu ya kepada pemerintahan aktif pada saat ini. Hal ini mungkin tidak lain tidak bukan karena NU merupakan bagian dari pemerintahan dan secara tidak langsung pada Pilpres 2019 lalu ikut. Memang secara kelembagaan NU tidak ikut, akan tapi tokoh NU ikut berkontestasi dalam Pilpres 2019 dan kita ketahui bersama hari ini Kiai Ma'ruf, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin terpilih sebagai wakil presiden. Sekali lagi kita sangat rindu suara-suara kritis dari NU dalam membela kepentingan rakyat seperti yang dilakukan pada hari ini. Sekali lagi kita rindu dengan suara-suara kritis dari para NU itu pasti didengar suaranya. Mengapa didengar ya? Karena memiliki massa yang banyak ya. Bagaimana tidak didengar? Kita lihat saja fenomena bagaimana ketika pilkada baik itu tingkat gubernur maupun kabupaten, para tokoh-tokoh nasional itu, para calon-calon gubernur dan bupati itu selalu merapat ke tokoh-tokoh NU. Ya, kenapa mereka merapat? Ya karena dilihat masanya. Ya, maka dari itu agar tampak membela kepentingan rakyat, saya pikir NU harus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membela kepentingan rakyat, sehingga bagaimana ketika Kiai Said pada suatu kesempatan beliau menyinggung masalah oligarki ya,
yang mengendalikan negeri ini, dan pada saat itu reaksi dari umat, reaksi dari masyarakat sangat luar biasa mendukung statement beliau. Karena rakyat merasa dilindungi, rakyat merasa dibela kepentingannya. Sekali lagi, NU sebagai organisasi terbesar harus aktif memberikan suara-suara kritisnya kepada pemerintah seperti yang dilakukan oleh Gus Dur terhadap pemerintahan SBY maupun pemerintahan Orde Baru, ya. Bagaimana beliau itu dikucilkan, bahkan NU juga mengalami nasib yang kurang bagus pada masa Orde Baru karena sikap-sikap kritisnya. Dan saya pikir ormas-ormas harus seperti itu, ya. Jangan terlihat seperti bagian daripada pemerintah, sehingga kepentingan rakyat, ya, secara umumnya. Sebab siapa lagi yang akan didengar kalau bukan dari tokoh-tokoh kita yang berasal dari NU maupun Muhammadiyah. Mengapa yang dua ini? Karena dua ini merupakan corong dari organisasi atau organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Hanya dua ini yang paling didengar suaranya, NU dan Muhammadiyah. Sekali lagi, kita berharap akan ada statement-statement yang mendukung kepentingan rakyat yang akan dikeluarkan oleh tokoh-tokoh NU ke depannya, seperti yang dilakukan oleh BEM PTNU, Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa dari perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia, sehingga rakyat merasa dilindungi. Bayangkan seandainya kebijakan kenaikan harga ongkos naik haji ini disahkan oleh pemerintah, akan pasti berdampak luas terhadap calon jemaah haji. Data Kementerian Agama pada hari ini menyebutkan ada 103.000 jemaah haji belum melunasi ONH-nya. Ada 103.000 yang belum melunasi ONH-nya. Belum lagi mereka terancam seandainya tidak mampu melunasi biaya haji, maka akan diganti oleh jamaah yang mampu melaksanakan ibadah haji. Ini kan memang secara hukum ekonomi, ya memang seperti itu. Siapa yang mampu bayar, ya dia yang dapat barangnya, dia yang akan pergi haji. Cuman kan akan sangat tidak bijak sekali kalau kebijakan ini akan disahkan. Keputusan terakhirnya adalah ada di DPR, bahkan ada di tangan Pak Presiden Jokowi. Saya yakin beliau adalah akan memiliki pertimbangan rasional untuk tidak menyetujui usulan ini, sehingga tidak timbul kesan bahwa dana haji ini akan dimanfaatkan untuk urusan-urusan yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.